Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Zaki Askia dari Prodi IAT dengan NIM 2310503037. Di sini akan membawakan suatu review website bernama Islam Web. Nah, sebagaimana yang telah tampil di Google, ini bisa Anda cari sebagaimana kata kunci yang saya tampilkan ini. Terus untuk websitenya itu adalah yang bagian atas, bisa bagian atas, pokoknya memiliki apa itu namanya, komponen www.islamweb.net. Oke, langsung kita klik aja. Nah, tampilan awalnya akan begini karena tadi kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, ini kita alihkan ke bahasa Arab dulu agar nuansa kita menggunakan hadis atau Qurannya itu terasa banget lah. Ini di sini ada beberapa fitur-fitur yang ditampilkan, tapi tidak akan terlalu banyak yang bisa dijelaskan ya. Kita langsung menjurus ke fungsi dari penggunaan website ini. Oke. Sebelumnya saya pasangkan dulu dan saya akan tampilkan on screen keyboardnya. Kita klik ke pencarian langsung. Di sini kita bisa mencari apa ya, kata kunci suatu hadis. Nanti ditampilkan beberapa sumber-sumber yang diberikan oleh website ini. Contoh kita cari hadis tentang menanam pohon, atau dalam redaksinya itu manhurusan manhurus. Setelah sudah, nah di sini ada nataijul bahas atau hasil pencarian. Terus di sini ada beberapa kolom yang ada fatwa, istisyarat, makulat, dan maktabah. Nah, untuk mencari hadis kita nggak perlu untuk menggunakan al-fatwa, tapi kita perlu menggunakan al-maktabah karena di sini dikandung beberapa kitab-kitab yang kontennya itu berisi hadis-hadis yang kita cari ini. Nah, contoh ini kita goresan atau kita menanam pohon. Nah, di nataijul bahas, setelah kita pindah ke maktabah, di nataijul bahas kita bisa melihat adanya beberapa hasil pencarian yang disajikan oleh website ini. Ada dari pertama Majmu' Zawaid, terus Faidul Qadir, Umdatul Qori, Syarah Sahih Bukhari, terus Fathul Bari yang sangat terkenal itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus ada Sahih Bukhari sendiri, Hasyiah Imam Ahmad. Nah, kita bisa pilih salah satu saja, dan ini merupakan beberapa derivasi atau beberapa versi-versi berdasarkan kitab masing-masing. Nah, kita langsung pilih saja yang di Sahih Bukhari yang sangat kita kenal di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Di sini ada nama websitenya, nama kitab, terus siapa yang mengarangnya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Terus di sini hadis ini berada di halaman berapa, atau terus di sini nomor juz dari kitab tersebut itu di juz berapa. Terus di sini dijelaskan ada di Sahifah 2239 juz 5. Terus di sini ini adalah bab yang ada di Sahih Bukhari. Nah, bab yang kita cari ma min muslimin ghursan ini, bagaimana redaksi yang ditampilkan oleh Bukhari itu berada di kitab Adab. Nah, terus kita scroll ke bawah. Nah, ternyata di sini berada di bab Rahmatun Nas wal Bahaim. Nah, redaksi hadisnya sebagaimana bisa kita lihat. Terus untuk fitur lainnya kita bisa melihat ada beberapa warna yang ditampilkan di website ini. Salah satunya ini Hadatsana Abu Walid, Hadatsana Abu Awanah, An Qatadah, Anas bin Malik.
Ini adalah perawinya. Nah, perawi di sini ini memiliki warna sedikit kecoklatan. Nah, apabila kita klik, itu nanti akan muncul komponen sebagaimana ini: terjemah, anawin, terus takhrij hadis, terus syarahnya. Nah, terus yang ungu, yang berwarna ungu ini merupakan redaksi atau matan hadis yang bisa kita cari juga di kitab-kitab lain. Nah, contoh kita klik Tarjamatul Ilm, atau kita bisa mengetahui hal ini untuk mengetahui biografi perawi hadis. Yang pertama ada Abdul Walid At-Toyalisi. Di sini dijelaskan di biografinya, siapakah beliau itu, Abdul Walid. Terus di sini ada tanda panah. Ini bisa kita pilih perawi yang lain. Siapa itu Abu Awana, terus siapa juga itu Qatadah, terus siapa juga itu sahabat Anas bin Malik. Jadi tujuan untuk Tarjamatul Ilm ini merupakan untuk kita mengetahui siapa sih sebenarnya perawi hadis itu, biografinya gimana, kenapa kok dimasukkan oleh Imam Bukhari. Terus di Anawina Sejarah ini kita bisa melihat redaksi hadis ini di bab mana saja. Di kitab ini, kemungkinan besar di kitab Bukhari. Di Sahih Bukhari ini matan hadis macam ini bisa kita temukan di mana saja. Terus ada dicantumkan di sini arif bil hayawan bi taqdimi ta'am wa syarab lahu, terus fadlul zara' wal gharas, terus amalun tu'addu shadaqatun. Terus yang ketiga ada takhrij hadis. Nah, di sini ini merupakan redaksi hadis yang bisa kita temui juga di kitab hadis lain. Contoh di sini ada kitab Sahih Bukhari, termasuk ke dalam bab adab. Terus di Sahih Muslim masuk ke dalam bab musaqah, Sunan Tirmidzi bab ahkam, Musnad Ahmad ada 4 ya, sama Musnad Baqi, Musnadil Mukatsirin. Terus di Fathul Bari ada di Musyara'ah, Sunan Kubra, dan lain sebagainya. Kita contoh cari di Sahih Muslim. Nah, di Sahih Muslim ini redaksinya sama seperti yang tadi, Mamin Muslimin Qur'an, Yahudi suku Qur'an. Nah, perbedaannya hanya di redaksi yang dicantumkan oleh imam penulis hadisnya. Cukup representatif dan cukup mudah, dan juga ini Imam Muslim juga mengambil jalur sanad yang berbeda dari Imam Bukhari. Kalau tadi Imam Bukhari dari Abdul Walid, terus dari Abu Awanah, terus Qatadah, terus Anas bin Malik. Tapi di sini Imam Muslim menggunakan jalur Ibrahim, terus Abban bin Yazid, atau yang pertama ini Yahya bin Yahya, dan terus Qutaibah bin Sa'id, terus dari Abu Awanah, terus Qatadah dan Anas. Nah, mungkin itu dari takhrij hadis ini merupakan beberapa kesamaan redaksi atau kesamaan pembahasan yang ada di kitab lain. Terus yang terakhir ada asyarh. Nah, di sini kita bisa memilih ada Fathul Bari, karena kita tadi mengambilnya dari kitab Sahih Bukhari ya. Kita di kitab dijelaskan ada syarah. Di syarahnya ada Fathul Bari, terus Umdatul Qari, terus At-Tawdih di Syarhil Jami' As-Sahih. Nah, kita pilih dulu yang Fathul Bari. Al-Hadits Al-Khamis, Hadits Anas Mamin Muslimin Qur'an taqaddama syarhu fil Musara'ah. Nah, berarti ini berdasarkan redaksinya kita bisa mencek atau bisa melihatnya juga di bab Muzara'ah yang syarahnya sudah dijelaskan oleh Fathul Bari. Jadi sebagaimana yang ada di Anawin Asy-Syajarah, kita bisa melihat redaksi hadis ini selain di bab adab, bab Rahmatun Nas wal Bahaim, kita juga bisa lihat di bab Muzara'ah.
Fathul Bari, terus Umdatul Qari, terus juga Tawdih Syarhil Jami' Asy-Syahih. Nah, cukup mudah untuk kita karena kita harus juga mengetahui kata kunci hadis tersebut. Karena kalau kita tidak mengetahui kata kuncinya, kita syukur memasukkan suatu kata kunci itu nanti bisa disajikan beberapa redaksi-redaksi yang juga berasal dari Quran. Contoh, kalau kita mencari kata sodakoh itu nanti bisa muncul beberapa kitab atau beberapa kitab juga kitab yang bersumber atau merupakan tafsir dari Al-Quran. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Website ini cukup mudah untuk kita, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.